Tata pamer yang partisipatif. Dinas Kebudayaan Kota Palembang adakan diskusi kelompok terpumpun pengembangan Museum Sultan Mahmud Badarudin II melalui tata pamer yang partisipatif yang dihadiri oleh seluruh dinas terkait dan komunitas museum. Acara ini menghadirkan 3 desainer, yaitu Sri Maharani, Agri Pratama, dan Sinta Puspasari. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permusiuman Disbud Kota Palembang, Rudi Indawan, mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini, para desainer ini menawarkan tujuan konsep yang menarik, unik, dan informatif dapat menarik minat masyarakat berkunjung ke museum. Kita ingin agar museum menjadi objek wisata, terutama bagi para pelajar, sesuai dengan program Pak Wali Kota. Baru-baru ini telah menandatangani surat gerakan berkunjung ke museum. Oke, Pak, kira-kira di sini sendiri kita mengundang siapa nih untuk hadir? Dan pesertanya tuh siapa aja sih untuk acara diskusi ini? Di sini yang hadir dari akademisi dan seluruh kepala museum di Sumatera Selatan. Maharani mengungkapkan bahwa sebuah museum harus memiliki sebuah konsep yang menceritakan tentang ciri khas atau sejarah yang terkandung di dalam museum itu sendiri. Ia pun berharap bahwa pentingnya meninggalkan kesan kepada para pengunjung melalui menariknya konsep yang diberikan oleh museum. Membantu museum untuk mencapai hal itu. Jadi mencapai kondisi ideal, karena sebenarnya di luar negeri udah banyak ya. Kalau kita datang ke museum luar negeri kan kita sering terkesan gitu, karena kok bisa ya kayak gini, kok bisa. Tapi museum Indonesia mungkin sedang menuju ke arah situ. Saya nggak bilang di belakang atau gimana tertinggal, tapi saya optimis sih ngelihat sekarang fenomenanya museum jauh lebih terbuka. Jadi memungkinkan semua orang-orang, utamanya mungkin di sini konteksnya orang kreatif seperti desainer, seniman, bahkan sastrawan untuk join, untuk gabung bersama museum dan kita merangkul semua orang. Itu jangka panjang. Agri Pratama juga mengaku bahwa untuk tata letak di museum tidak sembarangan dan untuk membuat ciri khas museum membutuhkan riset yang lama sehingga dapat memberi rasa nyaman dan historikal sehingga dapat menyerap informasi secara mudah oleh para pengunjung, khususnya bagi kaum generasi Z dan lansia. Kalau saya kurang lebih sama, jadi untuk mencintai museum, untuk suka kepada museum itu kayak nggak hanya khusus untuk orang pengelola museum, tapi semua masyarakat itu bisa loh terlibat apapun latar belakangnya, entah mereka seniman ataupun bukan seniman ya, mungkin sebagai saintis atau mungkin ya pegiat komunitas gitu, entah komunitas apapun itu, budaya, tari ataupun komunitas misalnya bahasa ya, ada kemarin bahasa itu bisa terlibat dalam pengembangan tata pamer museum itu sendiri, ataupun generalnya terlibat dalam pengembangan museum itu sendiri kayak gimana. Amanda Lydia, PAL TV.